Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa karena kasih Tuhan menyertai kami di pagi yang indah ini. Untuk itu ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 18 Maret 2024, yaitu dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bertobat adalah aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam nats kita hari ini, di mana Paulus berada di Athena, dia sedih karena dia melihat orang-orang Athena masih hidup di zaman kebodohan, yaitu zaman ketika manusia belum dapat mengenal Allah dengan sepenuhnya. Dan sebenarnya pada zaman kebodohan itu standar kekudusan manusia belum normal. Manusia menganggap normal bercerai, poligami, dan kawin dengan janda cerai yang ternyata salah menurut standar kekudusan surgawi, sebagaimana ditegaskan oleh Yesus Kristus yang datang dari surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tuhan memberi hikmat bagi Paulus untuk berbicara di depan sidang. Paulus menyatakan dengan berani bahwa orang-orang Athena sedang hidup di dalam kebodohan dan juga penyembahan berhala. Penolakan kepada Allah akan membawa kepada kebodohan. Bagaimana mungkin seseorang takluk kepada apa yang dia sendiri ciptakan? Inilah kebodohan terbesar dari orang-orang
orang Athena. Dan Paulus menjelaskan secara tegas mengenai Allah sebagai pencipta dan juga Tuhan atas ciptaannya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mereka mencari Tuhan yang benar, seraya berdoa agar mereka dapat menjamah dan menemukan Dia yang tidak jauh dari mereka. Sepandai apapun manusia dan semaju apapun budayanya, penolakan kepada Allah akan membawa mereka hidup dalam kebodohan. Dan Rasul Paulus mengingatkan mereka agar semuanya harus bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Sekarang kita telah dapat mengenal Allah itu melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang telah mati untuk dosa manusia dan bangkit dari kematian, kelak akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Roh Kudus telah diberikan tinggal dalam kita untuk menolong kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar dan penuh akan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tinggalkan hidup dalam kebodohan dan sekarang hidup dalam kekudusan surgawi. Karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Ezekiel 33 ayat 11. Yang kedua, bagaimana sikap kita merespon ini? Kita bisa bersikap seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Ketika mendapatkan peringatan dari Yunus, mereka meresponinya dengan bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Karena itulah Allah membatalkan niatnya untuk menghukum dan membinasakan mereka. Karena itu, mari kita merespon positif setiap seruan dan teguran yang kita terima. Mari kita meninggalkan zaman kebodohan dan menikmati berkat keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, bahwa Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam zaman kebodohan. Kami hidup dalam karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bila kami selalu diberkati Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, baik itu usaha kami, pekerjaan kami, biar Tuhan tambahkan berkat yang kami kerjakan. Dan juga kami semua diberikan kesehatan. Akhirnya ya Bapa, kepadamu kami berserah, kepadamu kami mohon, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memulai aktivitas kita. Amang ina, tulang, nantulang, bau, mangboru, opung doli, opung boru, dan semua paribanku. Jangan lupa saksikan kami di tanggal 15 Juni 2024 di Geraha Kasapura. Drama musikal Jangan Pulang dipersembahkan oleh Muda-Mudi HKBP Berjuang. See you!